Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, pada pagi hari yang cerah ini, Bapak sebagai Dewan Pembina Yayasan sekaligus ini menyampaikan materi tentang bagaimana histori atau sejarah daripada Fajrul Islam itu sendiri. Anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan dan tolong didengarkan, karena nanti ada beberapa pertanyaan yang secara baik secara verbal ataupun secara tertulis nanti anak-anak Bapak sekalian dijawab dengan sebaik-baiknya. Materi yang Bapak berikan sekarang adalah tentang sejarah atau historis tentang Fajrul Islam dan juga historis tentang Madrasah Sanawiyah Fajrul Islam. Fajrul Islam adalah sebuah institusi atau sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Anak-anakku sekalian, Fajrul Islam didirikan oleh seorang anak muda, intelektual muda yang berasal dari Kampung Maja, Kelurahan Pegadungan. Dia bernama Muhammad Yusuf Zakaria. Setelah dia lulus dari IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 73-74, maka dia menggagas mendirikan sebuah yayasan Fajrul Islam. Kemudian yang pertama dirintis adalah yang bernama Madrasah Ibtidaiyah. Jadi tahun 74 pertama sekali didirikan adalah Madrasah Ibtidaiyah, yang waktu itu masih daerah sangat kampung sekali dan masih persawahan. Maka Fajrul Islam itu didirikan di tengah-tengah persawahan antara Kampung Maja dan Kampung Koang. Kemudian dengan gigih perjuangan oleh guru kita, oleh pendiri Yayasan Fajrul Islam, dan Bapak sekarang sebagai Dewan Pembina Fajrul Islam, adalah sebagai siswa yang pertama lulusan Madrasah Ibtidaiyah Fajrul Islam tahun 1976. Tolong diingat, jadi Bapak ini adalah lulusan dari Madrasah Ibtidaiyah Fajrul Islam tahun 1976. Saat itu angkatan pertama kali. Selanjutnya dengan gigih perjuangan beliau itu dengan masyarakatnya, tokoh-tokoh masyarakatnya bekerja sama untuk membangun sebuah institusi yang memang untuk menyalurkan daripada pendidikan masyarakatnya. Maka pada tahun 1981 digagas berdirilah namanya Madrasah Sanawiyah atau selevel dengan SMP pada saat ini. Ya, jadi Madrasah Sanawiyah adalah berdiri tahun 1981 dan mengeluarkan angkatan yang pertama, yaitu tahun 1983. 83-84 adalah lulusan MTS yang pertama. Itu sejarah daripada MTS Fajrul Islam. Bapak ulangi, jadi Madrasah Sanawiyah Fajrul Islam pertama dirintis dibuka adalah pada tahun 1981 dan mengeluarkan siswanya yang pertama, angkatan yang pertama, yaitu tahun 1983-84 pada saat itu. Dan sampai saat ini anak-anakku sekalian, berarti sudah tahun 2020-2021, berarti anak-anak Bapak masuk dalam angkatan yang ke-37.
Jadi anak bapak yang sekarang adalah masuk dalam angkatan di MTS itu tahun ke-37 atau angkatan yang ke-37. Tolong diingat, dicatat dengan sebaik-baiknya. Jadi Fajrul Islam itu sudah mengeluarkan 37 lulusan, ya, yang pada saat ini sudah berkiprah di masyarakatnya, pada bangsanya atau negaranya, ataupun istilahnya sudah berprestasi di berbagai macam bidang yang mereka geluti, termasuk yang Bapak saat ini menjadi ketua umum, kemudian juga sekarang menjadi Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Fajrul Islam. Apa yang menjadi misi daripada Yayasan Fajrul Islam itu? Yayasan Fajrul Islam itu ingin menjadikan yayasan itu menjadi tempat atau rumah yang dipenuhi dengan cahaya. Cahaya apa itu? Cahaya iman, ilmu, dan amal. Jadi Fajrul Islam itu adalah yayasan, itu adalah sebuah rumah. Tolong dicatat dan diingat baik-baik. Yayasan itu adalah Bapak analogikan sebagai rumah, tempat kita bernaung, berkumpul, bercengkrama, belajar, berarti rumah. Yayasan Fajrul Islam adalah sebuah rumah. Rumah yang bagaimana? Rumah yang fajar. Fajrul itu adalah sebuah cahaya. Jadi cahaya yang bagaimana? Cahaya yang dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan keilmuan, kemudian juga dengan amal dan perbuatan. Jadi ada tiga, ya, analoginya adalah rumah yang dipenuhi dengan cahaya iman, ilmu, dan amal, sehingga anak-anak Bapak yang di bersekolah di Fajrul Islam itu adalah mempunyai misi atau mempunyai orientasi. Yang pertama adalah untuk mengejar keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diberikan yang namanya menuntut ilmu setinggi-tingginya, belajar ilmunya baik sains dan teknologi dipelajari. Kemudian ketika imannya sudah dimiliki, ketakwaan sudah dimiliki, ya, akhlakul karimah sudah dimiliki, diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, ilmu pengetahuan yang luas, maka diimplementasikan dengan amal soleh. Karena iman tanpa ilmu itu pun hampa, dan kemudian ilmu tidak diamalkan, maka itu pun ibarat pohon yang tidak berbuah. Jadi ada tiga komponen yang ada di Yayasan Fajrul Islam anak-anak Bapak sekarang, yaitu menjadi orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki dan wawasan keilmuan yang luas, kemudian orang-orang yang mengamalkan ilmunya untuk berbuat kepada dirinya, keluarganya, dan juga untuk bangsanya. Insya Allah anak-anak sekalian, ya, yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, selamat Bapak ucapkan kalian untuk menempuh menjadi keluarga besar Fajrul Islam yang angkatan atau tahun ajaran 2020-2021 nanti akan menjadi angkatan yang ke-37 daripada MTS Fajrul Islam. Nah, yayasan sekarang sudah berdiri selain ya MTS Fajrul Islam, ya, ada SDIT, ada pesantren tahfidzul Quran, kemudian ada SMP Pandu Siswa, ada SMA Fajrul Islam, dan ada SMK Insan Global, dan juga ada perkuliahan atau perguruan tinggi. Demikian mungkin sekilas tentang Fajrul Islam yang saya titik beratkan kepada anak-anak Bapak sekalian, yaitu dengan pertanyaan. Satu, tolong diperhatikan pertanyaannya. Kapan berdirinya Yayasan Fajrul Islam? Satu, kapan berdirinya
Yayasan Fajrul Islam. Kemudian yang kedua, di mana alamat Yayasan Fajrul Islam atau MTS Fajrul Islam. 3. Siapa pendiri tadi, ya, sebagai seorang sarjana berpendidikan yang mendirikan sebagai founding father daripada Fajrul Islam. Dia tadi lulusannya adalah IAIN Syarif Hidayatullah, ya, pada tahun 73. Jadi siapa namanya pendiri daripada Yayasan Fajrul Islam tersebut? Yang keempat, apa analognya atau apa Fajrul Islamnya? Saya ibaratkan apa tadi Fajrul Islam itu? Ingat tadi, ya, Fajrul Islam itu saya ibaratkan apa? Tolong dijelaskan, ya. Yang ke-6, ya, anak-anakku sekalian, tulis pesan, ya, daripada pembelajaran sekarang jarak jauh, ya. Pesan ditulis, kemudian ditulis pula kesannya, ya, apa yang anak bapak dapati, ya, selama menjalani masa pengenalan siswa dengan sistem jarak jauh, ya. Jadi ada kesannya, ada pesannya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi, selamat menempuh dan selamat datang di MTS Fajrul Islam yang memiliki moto soleh dan berkarakter. Saya ulangi, motonya adalah soleh dan berkarakter. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila